Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Bapak Soherdi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan teman-temannya. Di pagi hari ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis tantangan bisnis yang dihadapi Mixo di Indonesia. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, yaitu saya Tias. Saya Farah Kalilah. Saya Mutiara Istiqomah. Saya Sarifatul ini. Jadi materi presentasi kami hari ini ada 7, yaitu pertama ada profil perusahaan Mixu, kedua analisis kasus sertifikasi halal Mixu, yang ketiga analisis teori etika bisnis dalam kasus sertifikasi halal Mixu, yang keempat ada tantangan sertifikasi halal yang dihadapi Mixu, yang kelima ada dampak sertifikasi halal terhadap bisnis dan konsumen, yang keenam ada solusi berdasarkan analisis etika, dan yang ketujuh adalah strategi pemenuhan sertifikasi halal di Indonesia. Jadi, yang pertama yaitu profil perusahaan Mixo. Mixo Ice Cream dan Tea yang didirikan di Zhengzhou, Tiongkok, telah melakukan ekspansif agresif ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara sejak 2018. Berkat tingginya permintaan akan es krim dan teh terjangkau, dengan lebih dari 20.000 gerai di Tiongkok dan lebih dari 500 gerai internasional, Mixo mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2020 dengan gerai pertamanya di Ciamplas Walk, Bandung. Meski masuk pasar Indonesia saat belanja tersier menurun, Mixo berhasil tumbuh pesat dengan menawarkan produk berkisar 8.000 hingga 22.000, seperti boba sundae yang harganya 16.000, sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan konsumen. Dalam 25 tahun perjalanannya, Mixo telah mendiversifikasi produknya untuk memenuhi selera pasar, termasuk memperkenalkan boba tea yang populer. Pertumbuhan perusahaan didukung oleh anak perusahaan yang mengelola semua tahap produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi. Mixo Bingcheng menangani operasi dan menjamin bisnis. Hananda Food fokus pada penelitian dan produksi dengan 5 pabrik otomatis, dan Shangdo Intelligent Supply bertanggung jawab atas logistik dan pergudangan. Dengan struktur yang efisien, Mixo mampu memenuhi permintaan mie yang terus meningkat di pasar. Selanjutnya ada analisis kasus sertifikasi halal Mixo. Yang pertama itu adalah latar belakang kasus. Mixo, sebuah perusahaan internasional yang menjual sebuah es krim dan teh berasal dari Cina, memasuki pasar Indonesia pada tahun 2020 dan cepat berkembang sampai memiliki cabang di berbagai lokasi. Namun dengan kesuksesan ini menjadi sorotan munculnya pertanyaan dari konsumen mengenai status kehalalan produknya. Meskipun perusahaan ini sudah pesat di Indonesia, Mixo menghadapi tantangan yang harus memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu MUI. Hal ini sangat penting bagi konsumen Indonesia dikarenakan mayoritasnya Muslim. Yang kedua, ada pokok permasalahan, yaitu pokok permasalahan utamanya dalam kasus ini itu adalah bahwa perusahaan Mixo belum memiliki sertifikat halal dari MUI. Meskipun perusahaan tersebut sudah mengklaim bahwa bahan-bahan mereka itu bebas dari bahan haram dan berupaya memberikan keyakinan kepada konsumen tentang kebersihannya, tidak adanya sertifikat halal ini dari lembaga resmi banyak menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan mereka. Sebagian konsumen, adanya ketidakjelasan ini menciptakan keraguan untuk mengkonsumsi produk Mixo sebagai kalangan konsumen Muslim. Next. Pihak-pihak yang terlibat dari kasus ini itu yang pertama ada Mixo Indonesia, yaitu sebagai perusahaan yang memasarkan produk ini dan yang sedang mengurus sertifikat halal. Yang kedua ada Majelis Ulama Indonesia MUI. Lembaga ini itu berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal dan bertugas memastikan bahwa setiap produk yang masuk dijual di Indonesia memiliki label halal sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada konsumen Muslim Indonesia. Mereka itu pihak yang paling penting di kasus ini, terutama bagi yang menjadikan aspek halal untuk mengkonsumsi makanan dan minuman di Indonesia. Yang keempat ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama.
lembaga yang mengawasi dan memastikan bahwa produk yang digunakan label halal itu telah memenuhi standar kehalalan. Next. Yang keempat ini ada nilai-nilai etika yang dilanggar. Yang pertama itu ada transparansi. Dalam kasus ini, Mixu memiliki kehilangan kepercayaan konsumen karena ketidakpastian tentang status halal produk Mixu, terutama di kalangan Muslim, dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan konsumen yang dapat menurunkan penjualan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Mixu berlangsung tanggung jawab untuk menghormati nilai-nilai dan norma masyarakat, termasuk memberikan jaminan halal untuk produk yang dikonsumsi oleh mayoritas Muslim. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi lokal. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia ini harus mematuhi peraturan yang berlaku, seperti mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga resmi jika produk mereka ditunjukkan oleh untuk pelanggan Muslim. Next. Selanjutnya ada dampak internal dan dampak eksternal. Dampak internal itu yang pertama ada reputasi perusahaan. Kontroversi ini dapat merusak Mixu di mata masyarakat dan konsumen, membuat lebih sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada biaya operasional. Proses sertifikasi yang lambat dan birokratis menyebabkan penurunan penjualan. Selanjutnya ada dampak eksternal. Yang pertama itu ada pengaruh terhadap konsumen. Konsumen Muslim mungkin ragu untuk membeli produk Mixu sampai mereka yakin bahwa itu bersertifikat halal. Selanjutnya ada pengaruh terhadap perusahaan. Kasus ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan yang lain betapa pentingnya memperoleh sertifikasi halal sebelum menjadi pasar Indonesia. Dan yang ketiga itu ada pengaruh terhadap regulasi. Akan mendapat peraturan yang lebih ketat tentang penggunaan label halal untuk mencegah pelanggaran selanjutnya. Next. Selanjutnya, analisis etika bisnis dalam kasus sertifikasi halal. Yang pertama itu analisis berdasarkan teori utilitarianisme, yaitu perusahaan harus mempertimbangkan dampak dari ketidakjelasan status halal produk mereka terhadap konsumen. Jika Mixu terus memaksakan produk tanpa sertifikasi halal, mereka mungkin mendapatkan keuntungan jangka pendek, tetapi bisa kehilangan kepercayaan dari loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Kedua, ada analisis berdasarkan teori deontologi. Deontologi berfokus pada kewajiban dan prinsip moral yang harus diikuti terlepas dari hasilnya. Mixu memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa semua produk yang mereka jual sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Mengklaim produk halal tanpa sertifikasi resmi dapat dianggap sebagai pelanggaran etika bisnis. Mixu harus transparan dan jujur tentang status produk mereka untuk menghormati prinsip-prinsip deontologis. Boleh di next. Yang ketiga itu ada analisis berdasarkan teori hak. Teori hak menekankan pada perlindungan hak individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak konsumen merasa perlu memastikan status halal sebelum membeli. Oleh karena itu, Mixu harus menghormati hak-hak ini dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai sertifikasi halal. Dan selanjutnya itu ada analisis berdasarkan teori keadilan. Teori keadilan berfokus pada distribusi manfaat dan beban secara adil dalam masyarakat. Dalam kasus Mixu ada ketidakadilan jika konsumen Muslim merasa terpaksa membeli produk tanpa jaminan kehalalan. Perusahaan harus memastikan bahwa semua konsumen diperlakukan secara adil dengan memberikan akses kepada informasi tentang status halal produk mereka. Selanjutnya ada perbandingan teori dan solusi berdasarkan perspektif etika. Yang pertama itu teori etika bisnis. Yang pertama ada utilitarianisme, yaitu memprioritaskan kesejahteraan konsumen akan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada deontologi, menekankan kewajiban moral untuk mematuhi standar halal. Yang ketiga itu ada teori hak, yaitu mengharuskan perusahaan menghormati hak konsumen untuk informasi akurat.
Sebagai solusinya yaitu mempercepat proses sertifikasi halal, meningkatkan transparansi informasi terkait status halal produk. Yang ketiga, melakukan edukasi kepada konsumen mengenai proses sertifikasi dan bahan-bahan yang digunakan. Dengan langkah-langkah ini, Mixu tidak hanya akan memenuhi tanggung jawab etisnya, tetapi juga memperkuat posisi mereka di pasar dengan meningkatkan kepercayaan konsumen. Oke, selanjutnya itu ada tantangan sertifikasi halal yang dihadapi Mixu. Mixu mendapat sertifikat halal dengan nomor ID 0041013269111122 yang berlaku mulai 16 Februari 2023. Terkait sertifikasi halal dapat berubah, sehingga Mixu perlu terus memantau dan beradaptasi dengan peraturan yang berlaku untuk tetap memenuhi persyaratan. Dan jika ada keraguan atau isu mengenai status halal, produk ini bisa merusak kepercayaan konsumen. Mixu harus aktif dalam mengkomunikasikan upaya dan proses yang mereka lakukan untuk memastikan produk halal. Selanjutnya itu ada dampak sertifikasi halal terhadap bisnis dan konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan Mixu. Hal ini bisa mendorong loyalitas pelanggan dan meningkatkan penjualan. Konsumen dapat merasa lebih aman dalam mengkonsumsi produk Mixu yang bersertifikat halal, karena mereka yakin bahwa produk tersebut memenuhi standar kebersihan dan kualitas yang tinggi. Dengan memperoleh sertifikasi halal, membantu Mixu untuk memenuhi persyaratan hukum di Indonesia, mengurangi resiko sanksi atau denda yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Selanjutnya itu ada solusi berdasarkan analisis. Yang pertama itu solusi berdasarkan teori utilitas. Ini upaya untuk memastikan proses kalau dinaikkan penampilan sertifikasi ini yang menguntungkan, tapi juga Mixu dalam jangka panjang dengan meningkatkan loyalitas konsumen, meningkatkan efisiensi pasar, dan meningkatkan produk. Solusi berdasarkan pada teori deontologi. Mematuhi prinsip kewajiban moral, Mixu perlu mematuhi kewajiban moral dan hukum dengan memastikan bahwa semua produk yang berlabel halal telah mendapatkan sertifikasi yang sesuai sebelum diedarkan sebelum didistribusikan kepada pelanggan-pelanggan. Mixu yang memverifikasi klaim halal pada produk yang belum disertifikasi dan secara aktif bekerja sama dengan lembaga sertifikat halal. Next. Yang ketiga ada solusi berdasarkan teori hak. Meningkatkan transparansi dan memberikan informasi yang akurat, Mixu dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi jelas mengenai status sertifikasi halal, produk di situs web, aplikasi, dan gerai-gerainya. Mixu dapat berkomitmen untuk hanya mencantumkan label halal pada produk yang telah melalui proses sertifikasi resmi, sehingga menghormati hak konsumen dan dalam membuat keputusan yang terinformasi. Yang keempat, ada solusi berdasarkan pada teori keadilan. Mixu harus memperlakukan konsumen dengan adil dan menghindari informasi yang dapat menyesatkan mengenai kehalalan produk. Proses sertifikasi halal yang tepat dan transparansi akan memastikan konsumen muslim tidak dirugikan dan bisa mengkonsumsi produk sesuai keyakinan mereka. Ini juga meningkatkan kepercayaan semua konsumen terhadap kejujuran dan komitmen Mixu pada standar kualitas dan etika. Next. Strategi pemenuhan sertifikasi halal di Indonesia. Strategi pemenuhan sertifikasi halal untuk produk Mixu di Indonesia dapat mencakup beberapa langkah, mengingatkan adanya peraturan halal yang ketat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, ada analisis dan pemenuhan bahan baku halal.
Semua bahan yang digunakan dalam produk Mixo harus sesuai dengan ketentuan halal seperti bahan baku dan juga proses produksi, mulai dari penyimpanan hingga pengemasan. Harus memenuhi persyaratan halal seperti tidak terkontaminasi dengan bahan non-halal. Yang kedua, ada standar proses produksi yang halal. Proses produksi yang harus memastikan bahwa tidak ada kontaminasi antara bahan-bahan halal dengan yang tidak halal, mulai dari peralatan hingga metode pengolahannya. Harus terjamin kebersihan dan kehalalannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, ada bekerja sama dengan penyediaan bahan baku halal. Mixu dapat bekerja sama dengan pemasok bahan baku yang sudah tersertifikasi halal. Bahan yang diperoleh sudah memenuhi persyaratan halal dan Mixu hanya perlu fokus pada proses produksinya. Yang keempat, ada sertifikasi dan pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan penting untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan halal. Karyawan yang terlibat dalam produksi, penyimpanan, dan penanganan bahan baku perlu mengetahui dan memahami prosedur halal yang benar. Next. Sekian pemaparan presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.